Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revangga Ramadhani. NIM saya 2020 51051. Pada kali ini, saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu pada bidang industri. Lebih tepatnya pada industri otomotif. Pada pelajaran wawasan dan penerapan teknologi ini, saya memilih bidang industri otomotif karena saya menyukai otomotif. Pada intinya itu, saya paling suka itu memang di bidang otomotif. Oke, ini sudah saya rangkum dalam sebuah PPT dan jurnalnya masih ini. Saya rangkum saja jadi menjadi satu sebuah PPT ya, agar lebih mudah. Oke, perkenalkan tadi sudah, nama saya Revangga Ramadhani, NIM saya 2020 51051. Saya kelas C pada matkul wawasan dan penerapan teknologi. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang industri otomotif. Oke, perkembangan zaman membuat banyak perubahan yang semakin membaik. Salah satu perubahan yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia adalah hadirnya teknologi informasi. Peranan teknologi informasi dalam kegiatan manusia pada saat ini begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitas bagi kegiatan di berbagai sektor kehidupan yang memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan pada struktur organisasi, pendidikan, transportasi, kesehatan, perbankan, dan industri. Teknologi informasi terus berkembang seiring meningkatnya kecerdasan manusia yang berujung pada tercetusnya teknologi terbaru untuk menyelesaikan sebuah masalah. Semakin berkembangnya teknologi informasi, semakin beragam pula inovasi yang dihasilkan. Salah satunya di bidang otomotif, yaitu bidang otomotif merupakan salah satu sektor industri yang kini menggunakan teknologi informasi untuk menciptakan produk unggulan. Dalam kerangka meningkatkan produktivitas dan penurunan biaya, industri otomotif menggunakan komputer untuk perancangan, produksi, dan pemasaran. Nah, berbagai perusahaan industri, khususnya industri otomotif, telah memanfaatkan teknologi informasi dalam hal ini teknologi komputer, salah satunya untuk menekan produktivitas dan penurunan harga. Perusahaan industri otomotif tersebut terus berkembang dalam penerapan teknologi komputer penghasil informasi untuk menghasilkan inovasi yang selanjutnya disebut teknologi informasi atau TI. Nah, peranan teknologi informasi dalam perancangan produk industri otomotif. Nah, perancangan produk dengan teknologi informasi dengan melakukan perangkat lunak yang bernama SATIA atau Computer Aided Three-Dimensional Interactive Application buatan Dassault Systèmes Prancis. Pabrikan dapat merancang mobil atau pesawat terbang tanpa kertas, seperti Dodge dan Daimler Chrysler. Merupakan contoh perusahaan yang mengandalkan perangkat lunak ini untuk mewujudkan desain mobil beserta komponen-komponennya dan bahkan untuk mengujinya. Produksi mobil termasuk cabang industri terpenting, satu dari 7 tenaga kerja bekerja di industri mobil. Sektor yang menyumbang 17% dari volume ekspor dari keenam produsen VW, Audi, BMW, Daimler, Porsche, Opel, atau General Motors ini, mobil-mobil dibuat dari kerangka bodi, mesin, perangkat elektronik di pabrik dengan bantuan robot yang dikendalikan oleh komputer dengan lebih akurat. Dengan bantuan komputer, pabrik-pabrik otomotif bisa memproduksi mobil dalam jumlah ratusan per bulan yang tidak mungkin dikerjakan secara manual dengan tenaga manusia. Sementara ini, semua produsen mobil bekerja secara intensif untuk menghasilkan mesin yang ramah lingkungan, seperti generasi baru mesin diesel. Mesin diesel sama bensin itu sebenarnya pencemaran udaranya lebih bagus diesel daripada bensin. Motor hibrid atau setengah baterai setengah bensin, lalu elektrifikasi atau mobil elektrik. Nah, penerapan teknologi informasi di bidang otomotif. Nah, untuk lebih spesifiknya, diambil contoh dalam industri otomotif yang merupakan salah satu industri pertama yang menggunakan robot.
yang diatur oleh komputer dalam produksinya. Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan penurunan biaya, pelaku industri ini merasa perlu untuk mengganti pekerja dengan mesin yang diatur oleh komputer. Sejak saat itu, penggunaan teknologi informasi yang telah menyebar luas di semua bagian dari manufaktur, mulai dari perancangan, produksi, sampai pemasaran, khususnya dalam produksi mobil. Bidang industri otomotif ini, komputer digunakan untuk yang pertama mengendalikan mesin-mesin produksi dengan kecepatan tinggi, dua melaksanakan tugas tertentu dalam jalur perakitan otomatis karena komputer memiliki kemampuan dan ketelitian yang tinggi, telah dapat digunakan secara otomatis. Nah, ini beberapa prosesnya, yaitu yang pertama proses perancangan. Proses perancangan di sebuah produk baru mulai program desain seperti Computer Aided Design atau CAD. Gunanya agar produk yang diinginkan dapat dirancang secara cepat, mudah, dan memiliki ketepatan. Sebagai contoh, untuk menggambar desain seperti mobil dibutuhkan waktu yang lama dan relatif sulit apabila dilakukan secara manual. Akan tetapi, dengan proses komputerisasi ini atau menggunakan AutoCAD, semua dapat teratasi. Program CAD ini dapat menggambarkan bentuk sebuah nyata desain mobil dapat dilihat sebagai tiga dimensi atau tiga berbagai sudut ya. Bahkan uji coba ketahanan kendaraan dapat dilakukan dan disimulasikan dengan komputer. Tugas ini dapat membutuhkan jumlah pekerja yang sangat banyak jika dilakukan secara manual. Maka dengan digital ini akan mempermudah dan cepat mendistribusikan ke seluruh pusat produksi dan akhirnya berdampak pada kecepatan produksi itu sendiri. Nah, seperti itu gambarnya orang sedang mendesain mobil ya. Nah, kedua produksi. Pada tahap produksi, semua perusahaan otomotif menggunakan robot yang dikendalikan oleh komputer dengan program komputer numerical control atau CNC dan computer aided manufacture atau CAM karena memiliki kecepatan, kemampuan, dan ketelitian yang lebih tinggi. Yang ketiga, yaitu pemasaran. Kegiatan pemasaran lebih mudah dengan adanya internet. Hampir semua pelaku industri otomotif memiliki website resmi yang terbukti ampuh sebagai media pemasaran. Kemudian memasang iklan, penyebaran informasi, mengakibatkan tingginya peminat konsumen. Nah, faktor utama yang mendukung industri ini berkembang, internet juga menjadi media yang sangat berguna untuk mengetahui tren, sehingga menguntungkan baik dari sisi pengusaha atau dapat menekan daya saing ya, maupun dari sisi konsumen informasi teknologi yang terbaru. Nah, seperti ini gambar yang pertama itu gambar mesin, yang kedua itu gambar ini produksi ya, yang pertama itu mesin produksi mesin menggunakan robot, yang gambar sampingnya itu iklan website. Nah, Toyota Camry, mobil impian saya. Nah, kelebihan dan kekurangan penggunaan teknologi informasi dalam bidang industri. Nah, kelebihannya, satu, dapat beroperasi terus-menerus 24 jam sehari tanpa istirahat. Pekerjaan yang dihasilkan juga lebih konsisten dan akurat, ditambah kemampuan untuk menangani beban berat. Dua, sistem TIK telah berjalan, biaya rendah dan investasi cepat terbayar untuk menggantikan pekerja. Tiga, informasi produk perusahaan akan lebih mudah diakses oleh konsumen dan e-commerce dapat dimanfaatkan untuk mencapai penjualan yang lebih besar. Terakhir, kemudahan dalam memantau proses pengolahan bahan baku menjadi barang jadi yang siap dijual. Nah, kekurangannya yaitu satu, hilangnya banyak lapangan pekerjaan yang akan berakibat pada tergantungnya stabilitas masyarakat dan turunnya pendapatan pemerintah sebagai akibat dari pajak upah yang hilang. Yang kedua, pelaku industri harus memiliki rencana cadangan dalam menghadapi situasi di mana ada terjadi kerusakan pada jaringan komputer. Nah, kesimpulannya yang pertama, dari berbagai definisi dari para ahli teknologi informasi dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi baik secara implisit ataupun eksplisit tidak sekedar berupa teknologi komputer, tapi juga mencakup teknologi telekomunikasi. Dengan kata lain, yang disebut teknologi informasi adalah gabungan antara 170 teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Dua, industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang yang jadi dan memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tapi juga dalam bentuk jasa. Jika penerapan teknologi informasi dalam bidang industri sekarang ini telah meluas dipergunakan karena memungkinkan
proses produksi di dalam industri lebih efisien dan lebih efektif. Di dalam proses produksi, komputer dapat digunakan sebagai pengawasan numerik atau numerik control atau untuk pengawasan proses atau proses kontrol. Nah, yang terakhir, penerapan teknologi informasi dalam bidang industri otomotif, khususnya dalam produksi mobil, membawa pengaruh yang sangat besar. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah dan kekurangan. Sebelumnya, saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.